Puji Tuhan diberitahukan bagi jemaat yang hadir karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, untuk penggunaan masker di atas hidung. Ini saya buka karena saya pakai mic. Ya, jadi di atas hidung bukan di bawah hidung. Jadi itu diberitahukan. Jadi ketika masuk dan yang bawa kupon hari ini nanti itu bawa tanggal 24 untuk dicatat lagi. Ya karena kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan selamat mengikuti ibadah dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan nikmatilah ibadah hari ini. Dan sekali lagi nanti tetap mengikuti arahan dari panitia, karena panitia pun dengan ketat menerapkan itu. Nanti sebentar pulang pun begitu, jadi tidak langsung berdiri bareng. Nanti ada panitia yang akan mengarahkan untuk keluar. Diberitahukan dari sekarang ada 3 meja, jadi kanan, kiri kanan di depan dan sama samping bisa keluar. Karena kita tetap distancing, ya social distancing, tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa untuk kupon tanggal 20 yang bawa hari ini nanti bawa lagi tanggal 24 karena akan dicatat untuk tanggal 24. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dan kita akan mulaikan ibadah kita sudah pas jam 4 dengan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat mengikuti perayaan Natal GBT Pare hari ini. Dan kami mengundang Bapak Sujono akan berdoa untuk doa pembukaan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdiri sama-sama, kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Saya serahkan kepada Bapak Sujono. Kita satu di dalam doa. Bersyukur kepadamu ya Bapa yang baik, Engkau senantiasa menjagai setiap hidup kami sampai detik ini. Apabila sebentar kami mau mengadakan perayaan Natal pada sore hari ini, mari Tuhan Engkau beracara bersama kami. Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biar Roh-Mu yang bekerja, sekalipun di tengah-tengah kondisi yang menakutkan dan mencekam, tetapi kami percaya ketika Roh-Mu hadir, bekerja di sama tengah kami yakin Tuhan Engkau tetap memelihara kami. Kami bersyukur, kami buka dan kami akan mulaikan perayaan ibadah Natal pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa setiap penyembahan kita, pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Sekalipun mungkin perayaan Natal kali ini tidak semeriah tahun-tahun yang lalu, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di dalam hidup kita dan kuasa-Nya selalu nyata di dalam setiap kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dari awal. Dia Yesus, Dia Yesus. Katakan Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Tercinta aku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya bersama, sama-sama katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagian mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagian mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Naikkan sembahmu di hadapan Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Haleluya. Kami puji Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Yesus ajaib, Kau mulia.
Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berarti Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang berarti Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan Natal di masa pandemi ini, sekalipun dengan kesederhana dan kita tahu ada jarak, tetapi saya percaya bahwa kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa dengan Natal kali ini akan membuat kita semakin semangat di dalam Tuhan, akan membuat kita semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dengan kelahiran Yesus yang sudah datang di dalam dunia ini, memberikan sukacita Natal bagi kita, memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Itu sebabnya segenap panitia menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua, selamat terima berkat Natal. Dan kami segenap panitia Natal mengucapkan Selamat Hari Natal 2020,
Tuhan Yesus memberkati. Mika 5 ayat yang pertama. Raja Mesias dan penyelamat Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Lukas 1 ayat 30-33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan jadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
berdiri bersama-sama kita bersuka cita hari ini. Bisa sambil tengok kiri kanan, jangan salaman, tapi kan kelihatan kasih tatapan yang terbaik dan kasih senyum, walaupun itu kelihatan kan matanya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Bisa sambil kasih Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang bawa pujian bagi Tuhan hari ini. Haleluya. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangan sama-sama bersuka cita. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama
bersukacita hari ini, amin. Amin, sekalipun kita beribadah seperti ini masa-masa pandemi, tapi tidak mengurangi sukacita, amin. Mau ikuti gerakan yang ada di depan sama-sama yuk, 2, 3, yuk. Sampaikan. Mari sama-sama penuh sukacita sekali lagi. Lambaikan. Lebih dahsyat lagi ya, yuk sama-sama. Gloria. Lambaikan. Sekali lagi, Gloria sama-sama. Bersukacita hari ini. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Ketika orang Majus jauh-jauh datang dari timur, mereka perjalanan yang begitu jauh, banyak hal yang mereka temui, banyak tantangan rintangan. Tetapi ketika mereka bertemu Tuhan, mereka mempersembahkan yang terbaik. Mereka datang menyembah Tuhan. Saya percaya hari ini pun dengan peristiwa yang sama, Yesus memang tidak bayi lagi, tetapi saya percaya Dia lahir di hati kita. Dia ada di hidup kita. Makanya Alkitab berkata, Immanuel, Allah yang ada di dalam kita, Allah yang beserta dengan kita. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Datang dan sembah Dia hari ini, sebelum firman disampaikan. Haleluya. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore. He is Christ the Lord. Oh, come, let us adore. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore. He is Christ the Lord. Mari menyembah
katakan sembah. Mari datang dengan hati kita di hadapan Tuhan. Persembahkan yang terbaik di hari Natal ini. Sembah dan puji Dia. Sembah. Oh Tuhan, kami menyembah Tuhan. Sembah dan sembah Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi jemaat di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan saat ini. Haleluya. Sembah, sembah Yesus, sembah Raja kita. Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Kau raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hati kami terangkat memuji Engkau Tuhan. Alangkah beruntungnya kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Hati ini penuh dengan ucapan syukur. Dan Tuhan, hari ini rasanya tidak ingin berhenti kami untuk memuji Engkau. Tapi juga kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau adalah kekuatan dan harapan kami ya Tuhan. Sucikan, layakan, kuduskan hamba-Mu. Sucikan, layakan, kuduskan kami semua. Tuhan, kami percaya kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga, roh-roh penolakan hati manusia, kekerasan hati manusia tidak ada tempatnya di sini. Yang adalah kebebasan oleh Roh Kudus. Itu Tuhan, Kau bekerjalah sebebas-bebasnya karena kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Berikan kami rasa lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Amin, saudara lambaikan tangan yang bersuka cita. Oh luar biasa. Amin. Iya, nafas sedikit, masker kembali. Saudara, pemazmur berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang marilah kita ke rumah Tuhan. Kita anak-anak Tuhan harus punya antusias yang luar biasa kalau kita ke rumah Tuhan, amin. Karena saudara kita menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja, selalu ada sesuatu bagi kita. Dan Tuhan yang luar biasa itu, saudara, Yakobus 1 ayat 17 berkata semua pemberian yang baik dan sempurna itu datangnya dari atas. Kalau Tuhan ingin memberkati kita hari ini,
Dan seterusnya seumur hidup kita, berkatnya tuh nggak setengah-setengah. Amin. Kadang-kadang kita beli di toko sesuatu ya. Baju ada yang kancingnya hilang satu, atau mungkin ada beli satu dus, ada penyok ujungnya. Kadang-kadang nggak sempurna. Amin. Tetapi semua pemberian yang baik dan sempurna itu datangnya dari atas. Artinya kalau saudara datang pada Tuhan, berkat Tuhan itu sempurna buat kita semua. Amin. Karena itu setiap kita datang di rumah Tuhan, mari saudara dengan kerinduan. Firman Tuhan berkata bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka yang akan dipuaskan. Artinya jika kita lapar dan haus akan Tuhan, akan hadiratnya, akan janji-janjinya, akan kebenarannya, maka saya percaya kita akan dipuaskan. Banyak orang datang ke gereja kok nggak puas gitu ya. Saudara, sekali kita datang, waktu kita melangkahkan kaki ke gereja, hati ini lapar dan haus akan Tuhan. Seperti Mazmur 84 ya. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Orang yang seperti itu yang akan dipuaskan. Amin. Dan saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini kita memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan yang memuaskan saudara bukan firman Tuhan, bukan kata-kata oleh pendeta yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan saudara, sebagai manusia perkataan saya nggak ada artinya. Amin. Tetapi firman Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus itu akan menguatkan saya dan saudara. Puji Tuhan. Nama saya Grace Awi. Terima kasih buat kesempatan oleh hamba Tuhan di tempat ini, memberikan saya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan di tempat ini. Pelayanan saya dan suami di GPDI Vancouver, Kanada. Amin. Tapi saya bersyukur saya bisa ada di sini hari ini. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita masih bisa bertemu seperti ini, saudara, ini kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya katakan bahwa di tempat pelayanan kami terakhir kita ketemu di gereja tuh bulan Maret. Berarti udah 9 bulan ya. Lalu Natal, tahun baru gak boleh ketemu juga saudara ya. Gak boleh, makanya bertamu sampai bulan Januari gak boleh bertamu. Gak boleh, kalaupun kita ke gereja untuk atau pelayan altar ingin ibadah online ke pastori gitu karena gereja gak dibuka, gak boleh saudara. Jadi biasanya ada pemain musik, kalau di sini pemain musiknya lengkap, singersnya lengkap. Kalau kita nggak boleh, saudara ya. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, oh saya tidak mau keterbatasan dunia ini membatasi saya menikmati berkat anugerah Tuhan. Hal ini juga sama dengan kita di tempat ini, amin. Mungkin sekarang kita tuh agak beda dari dulu ya. Nyanyi pakai masker tuh nggak enak loh saudara, amin. Benar saudara? Nyanyi itu kayak menggap gitu ya. Aduh seandainya gak pakai masker, seandainya kita duduk gak jauh-jauhan gitu ya. Ibu-ibu tas yang bagus udah gak ada tempat tas, kadang-kadang di sebelah kiri ya. Anak sama ibu, suami, istri harus duduk jauh-jauhan karena berjarak ya. Jarak yang memisahkan kita, kayak judul sinetron saudara. Tapi gak apa-apa saudara. Karena saya terlalu percaya kuasa Tuhan gak bisa dibatasi jarak, amin. Gak apa-apa saudara duduk jauh-jauhan, gak apa-apa. Malah saya sangat bangga dengan di gereja ini saudara benar-benar mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah. Betapa indahnya, amin. Apapun yang kita lakukan yang penting kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Dia adalah sumber dari segalanya, haleluya. Saya ingin kita buka bersama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 1. Haleluya. Matius 1 ayat yang ke-23. Saudara, hari ini tema saya hari ini Immanuel. Tadi seperti dikatakan oleh pemimpin pujian, Immanuel, Allah beserta kita. Dia adalah Immanuel. Dan ini yang kita perlukan hari-hari ini. Amin. Saya ingin kita baca dalam ayat yang ke-23. Ayat 23 berkata demikian.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak nama-nama yang luar biasa di dalam Alkitab, ya. Saya juga mikir ya, kenapa nggak dikasih nama yang mungkin lebih dahsyat. Misalnya, aku akan memberikan engkau nama yang artinya Allah yang dahsyat yang tidak terkalahkan. Aku memberikan anak itu akan diberi nama sumber pengharapan yang tak pernah berkesudahan, ya. Anak itu akan diberikan nama pemenang yang gak pernah terkalahkan. Anak itu akan diberikan nama sumber berkat yang gak pernah ada habisnya. Anak itu akan diberi nama tabib yang mampu menyembuhkan semua penyakit, termasuk panu, saudara, dari yang kecil sampai yang gede maksudnya. Tapi kenapa dinamakan Immanuel, Allah yang beserta kita? Karena saudara, satu hal yang saya yakin begini, kalau Tuhan beserta dengan kita, seluruh kuasanya yang luar biasa akan menyertai kita. Katakan amin. Amin. Karena kalau Yesus beserta dengan saudara, Tuhan Yesus, Tuhan kita, ini adalah Allah yang sempurna, amin. Kuasa Tuhan itu mengikuti kemana aja dia pergi, saudara. Artinya kalau Tuhan menyertai saya dan saudara, seluruh kekuatan kuasanya akan sama-sama dengan dia. Jadi nama Immanuel adalah nama yang paling lengkap dan paling sempurna sesuai dengan ayat ini. Saya terlalu percaya setiap kata dalam firman Tuhan itu memiliki arti yang luar biasa. Setiap kisah dalam firman Tuhan. Saya waktu itu mikir-mikir, kenapa ya dikasih nama Immanuel, Allah beserta kita. Lalu saya sadar, ya, karena kalau dia berjalan bersama dengan kita, kuasanya yang mampu menyembuhkan akan berjalan bersama dengan dia juga, amin. Kalau dia berjalan bersama dengan kita, kuasanya yang mampu memulihkan akan menyertai kita. Kalau dia berjalan bersama dengan kita, Yehova Yireh, Tuhan yang mampu menyediakan, akan juga berjalan bersama dengan kita, bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan beserta kita, nggak ada yang bisa lawan kita karena dia adalah Allah yang gagah perkasa. Amin. Haleluya. Dalam arti saudara, kalau dia beserta dengan kita, Yesaya 9 ayat 5, coba kita buka. Seluruh kekayaan kuasa Tuhan, seluruh keajaiban yang dari Tuhan, kemampuannya melakukan mujizat yang jauh melebihi pikiran kita manusia, saudara. Ini akan dibawa juga sama dia, amin. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan nama jadi disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau dia beserta dengan saudara, kemampuannya memberikan nasihat itu, kuasanya, ya, dia adalah penasehat yang ajaib, akan menyertai dia dan akan menolong kita dalam setiap langkah kita, amin. Saya senang dengan kata penasehat ajaib, ya. Penasehat biasa akan memberikan jalan keluar masalah-masalah biasa, benar nggak, saudara ya? Di sini banyak yang jadi penasehat, ibu pada anak, istri pada suami atau sebaliknya, atau mungkin saudara pergi ke orang yang lebih profesional, penasehat. Tapi penasehat yang biasa hanya mampu memberikan nasihat yang menyelesaikan masalah yang biasa, benar nggak, saudara? Tapi penasehat yang ajaib, saudara, artinya dia mampu memberikan nasihat dan jalan keluar di saat tiada jalan, udah nggak ada jalan, udah nggak ada harapan. Pemikiran kita udah mentok, Tuhan udah nggak mampu nih, Tuhan udah nggak mampu. Dia disebut penasehat yang ajaib karena dia adalah Allah yang mampu memberikan hikmat yang luar biasa. Dia Allah yang mampu memberikan jalan keluar pada masalah-masalah yang tidak terpecahkan. Karena dia adalah penasehat yang ajaib.
Kalau dalam Matius 1 ayat 23 berkata, Immanuel, Allah menyertai engkau, Allah menyertai kita. Artinya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, penasehat ajaib yang dahsyat itu juga jalan sama kita. Dalam arti gini saudara, sekarang di Indonesia saya lihat orang udah banyak pakai maps ya, pakai Waze atau apa gitu untuk nunjukin jalan kan. Di depan belok kiri, wah udah hebat ya. Saya ingat beberapa belas tahun lalu waktu mulai di handphone Nokia tuh ada map, ada peta kan, GPS ditunjukin kiri ke kanan. Waktu itu saya tinggal di Jakarta. Udah mulai, wah ini teleponnya udah ada GPS ya, udah bisa menunjukkan jalan. Lalu saya dan suami coba gitu ya. Kita coba dulu udah sekian lama yang lalu menuju ke satu tempat. Kita lagi jalan, kita nyalain volumenya digedein gitu ya. Lalu kemudian GPS-nya bilang 500 meter ke depan belok kiri. Saudara udah 5 kilo. Udah 2 kilo, nggak ada jalan belok ke kiri. Saudara. 500 meter ke depan belok kiri, nggak ada ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penasehat di dunia yang memberikan kita tuntunan sering gak mampu dalam berbagai hal. Tetapi dia adalah penasehat yang ajaib, katakan amin. Lalu kemudian Allah yang perkasa, amin, amin. Kalau dia menyertai saya dan saudara, dia adalah Allah yang mampu memenangkan segala peperangan. Karena dia adalah Allah yang gak pernah kalah. Katakan amin. Immanuel, Tuhan yang seperti itu yang menyertai saudara. Alangkah luar biasanya saudara, amin. Apalagi saudara ya. Bapa yang kekal, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Immanuel yang menyertai saya dan saudara. Tuhan yang kasihnya nggak ada batasnya. Kuasanya nggak ada expired date-nya. Amin. Dia menyertai saya dan saudara. Bicara soal COVID saudara ya. Kita tahu bersama banyak orang yang nggak nyangka ini bisa berbulan-bulan. Amin. Lalu sampai tahun depan mungkin juga aduh sampai kapan gitu. Tapi jangan takut. Kekal itu bicara gak ada batas waktu. Amin. Saudara harus ingat kekal itu bicara soal gak ada batas waktu. Cuman sampai tahun depan, cuman sampai tahun ini enggak. Dan Immanuel itu kuasa kasihnya kekal. Saudara jangan terlalu khawatir sampai kapan COVID ini berakhir. Amin. Yang penting kita dekat dengan Tuhan. Karena sampai kapanpun, Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Enggak ada batas waktu. Saudara yang punya asuransi di sini, ada jatuh tempo, ada batas waktunya gitu ya. Perlindungan itu ada batas waktunya di dunia ini. Tapi bagi Tuhan, enggak ada. Lalu kemudian Raja Damai. Kalau dia berkata bahwa aku menyertai engkau, Allah beserta kita, ya. Dia dinamakan Immanuel. Karena dia adalah Raja Damai. Kemana dia pergi? Ada damai yang tak berkesudahan yang menyertai dia. Katakan amin. Haleluya. Haleluya saudara. Sekarang banyak orang khawatir di mana-mana saudara ya. Saya aja sebelum kesini melayani, saya swab dulu ya, semua negatif baru saya berani saudara membawa rasa damai kemana saya pergi ya. Kemana orang takut, damai seakan-akan hilang. Saudara, damai yang bukan dari dunia ini diberikan bagi kita. Amin. Firman Tuhan berkata, damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu, bukan dari dunia ini. Amin. Damai dari Tuhan itu gak tergantung situasi dan kondisi saudara. Tapi damai yang luar biasa dari Tuhan akan menyertai kita. Karena dia adalah Allah Immanuel. Saya jadi ingat lagu ini saudara. Saya walaupun suaranya agak lagi serak-serak
ya. Tapi saya senang nyanyi saudara ya. Amin, puji Tuhan. Ada lagu ini. Engkau ada bersamaku. Apa saudara? Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkanku sendiri. Bicara soal musim hidup. Saudara, waktu COVID ini mulai di Kanada tuh masih musim semi. Sebenarnya sih musim dingin masuk musim semi karena Maret ya. Secara resmi itu biasanya masuk akhir Maret atau awal April musim semi. Saya pikir hanya sebatas musim itu aja, habis itu COVID-19 tuh hilang. Lalu kemudian masuk bulan April, bulan Mei, itu musim semi. Nggak bisa ke gereja, belum bisa buka gerejanya. Lalu saya berkata sama jemaat, udah deh nggak apa-apa kita nggak ketemu musim semi, it's okay lah ya. Kita ketemu musim panas, pas ulang tahun saya bulan Juli. Pas masuk bulan Juli, masuk bulan Agustus, masuk bulan September, bulan terakhir musim panas, nggak bisa gereja juga, masih ditutup. Saya bilang udah deh kita nggak ketemu musim semi, kita nggak ketemu musim panas, kita ketemu aja musim gugur. Masuk musim gugur saudara ya, akhir September, masuk Oktober sampai November, nggak bisa ketemu juga. Saya bilang udah deh kita nggak ketemu musim semi, musim gugur, musim panas, musim gugur, kita ketemu musim dingin. Masuk musim dingin bulan Desember, nggak bisa ketemu juga. Saudara, musim di dalam hidup ini saudara banyak tantangan dan ujian. Musim semi ada waktunya, kita mungkin merasa diberkati, ada yang berbunga-bunga saudara ya. Musim panas mungkin wah kita harus berjuang, harus bekerja. Biasanya musim panas itu orang yang bertani itu karena udah mau siap-siap panen kan saudara. Lalu masuk musim gugur, mungkin ada harapan-harapan yang mulai berguguran. Masuk musim dingin, wah saudara ada kasih yang menjadi dingin karena keadaan. Tapi dalam setiap musim hidup kita Immanuel itu mampu menyertai saudara dan memberikan saudara kekuatan, amin. Haleluya, lagu yang tadi saudara mengingatkan saya setiap musim hidup kita. Ada Yesus, ada Immanuel. Yang luar biasa dari Tuhan penyertaannya itu saudara sempurna, amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Dalam arti saudara sempurna bicara soal penuh. Setiap detik dalam hidup kita, setiap langkah di hidup kita ada janjinya yang sempurna yang bersama dengan saya dan saudara, amin. Haleluya. Saudara, Ulangan 31 ayat 8 berkata begini. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Berhenti sampai di situ. Saudara, kalau firman Tuhan berkata tadi dalam Matius 1 ayat 23, Immanuel Allah beserta. Kalau dihubungkan sama ayat Ulangan 31 ayat 8, saya senang banget sama ayat ini. Saudara tahu kenapa? Firman Tuhan berkata, dia sendiri. Lalu diulang lagi, dia sendiri. Artinya nggak diwakilin, saudara, amin. Nggak diwakilin. Kadang-kadang kan kita, aduh saya nggak bisa pergi ya, saya wakilkan sama asisten saya, wakil saya ya. Atau salah seorang keluarga saya atau anak saya atau orang yang kerja di perusahaan saya bisa menemani Bapak gitu ya. Saya mengucap syukur Immanuel Allah yang beserta kita. Dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Katakan amin. Saya mengucap syukur dia berjalan di depan. Itu bicara soal masa depan kita saudara. Banyak orang mulai takut masa depan, ini COVID-19 nih masa depan kita bakal gimana? Gimana anak-anak saya, gimana pekerjaan saya, gimana bisnis saya? Oh saudaraku yang terkasih, Immanuel bukan hanya dia berjalan bersama dengan kita. Amin.
Tapi dia ada di depan kita. Katakan amin. Haleluya. Tuhan bukan karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tidak ada saudara waktu dalam hidupnya. Dia ada di masa depan, dia ada di masa lalu, dia ada bersama dengan kita. Ini yang luar biasa. Immanuel dalam Matius 1 ayat 23. Dia menyertai kita dalam setiap langkah kita. Dia berjalan, dia memegang tangan kita. Tapi kita menuju kepada masa depan di mana Yesus sudah ada di sana. Katakan amin. Gak usah takut. Kan itu firman Tuhan berkata apa? Karena itu jangan takut dan jangan patah hati. Amin. Jangan patah semangat. Karena Yesus ada bagi saya dan saudara. Immanuel itu ada di depan menyertai. Nah, yang luar biasa, dia bukan hanya sekedar menyertai kita. Tapi dia menyertai kita dengan pertama, menyertai kita dengan kuasanya. Katakan amin. Tapi kalau menyertai kita dengan kuasanya nggak cukup, saudara. Karena kenapa? Kalau menyertai kita dengan kuasa, ada begitu banyak orang yang memiliki kuasa dan kemampuan. Amin. Tapi kalau orang itu nggak ada kasih dan perhatian sama kita, dia akan pakai kuasanya untuk dia sendiri. Benar nggak, saudara? Tetapi yang luar biasa, Immanuel yang menyertai kita, dia menyertai kita dengan kuasanya. Yes, betul, saudara. Tapi juga dia menyertai kita dengan belas kasihan dan kasihnya. Katakan amin. Saudara, Yesus di dalam kebenaran firman Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kitab-kitab Injil. Saudara akan lihat kemana Yesus pergi. Saat hatinya penuh dengan belas kasihan, dia mengadakan mujizat. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu berdasarkan kasih, berdasarkan belas kasihan. Amin. Saudara bayangkan, Tuhan Immanuel yang berjalan bersama dengan saudara ini gak cuma punya kuasa, tetapi hatinya penuh dengan belas kasihan kepada kita. Pada waktu kita berjalan dan kita mengalami masalah ujian tantangan, hatinya yang penuh dengan belas kasihan, digerakkan oleh hati yang penuh dengan belas kasihan, dia akan pakai kuasanya menolong saya dan saudara. Katakan amin, amin. Dia adalah Tuhan Immanuel yang waktu berjalan bersama dengan saudara, dia gak tahan lihat saudara susah. Saudara, kalau saudara lagi jalan dengan orang yang mengasihi saudara, saudara akan lihat ya, jalan coba kalau saudara, aduh kaki saya sakit. Kalau dia mengasihi saudara, kasihan kaki kamu sakit, mau dipijitin gak? Atau mau duduk gak? Atau duduk aja saya bawakan sesuatu. Ya, amin, benar gak saudara? Dia akan melakukan sesuatu. Kamu kenapa sakitnya? Mau dikasih ini gak obat apa gitu ya saudara? Yesus yang mengasihi, yang berjalan bersama dengan saudara dengan kasihnya yang dahsyat itu adalah Yesus yang sangat mengasihi saudara. Sehingga pada waktu saudara sedang mengalami sakit, hatinya tergelak dengan belas kasihan. Waktu saudara di dalam dunia ini berjalan bersama dengan Yesus dan kita sakit, Yesus bilang, aduh kasihan nih anakku yang kukasihi. Aku ingin melakukan sesuatu untuk engkau. Waktu kita berjalan bersama Immanuel yang kasihnya begitu luar biasa bagi kita, sehingga kita tahu dia mati bagi saya dan saudara, dia memberikan hidupnya. Amin. Waktu kita kekurangan, dia berkata, kasihan anakku, dia membutuhkan sesuatu. Aku gak tega lihat dia kekurangan, karena itu di firman Tuhan. Pada waktu ada orang-orang yang kelaparan saudara, dia mengadakan mujizat sehingga 5.000 orang laki-laki diberi makan sama dia. Kasih Tuhan yang menggerakkan dia, menyembuhkan yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa berkata-kata, yang tuli bisa mendengar, yang mati bisa bangkit. Karena belas kasihan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan Immanuel yang sama yang diberikan untuk saya dan saudara. Dia menyertai kita. Dia ada di depan kita. Ayat firman Tuhan yang lain berkata, dia mengurung kita. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ada Yesus. Amin. Menyertai saudara. Pada waktu kita lemah, dia angkat kita. Pada waktu kita saudara, roh kita mulai padam. Kayak firman Tuhan di depan, Roma 12 ayat 11. Dia mampu membuat roh kita menyala-nyala di dalam dia. Waktu kita sakit, dia ada dengan kuasa kesembuhannya. Waktu kita menderita, kita patah hati, dia balut hati kita. Yesus Immanuel bersama dengan saudara. Ingat, sebelum saya akan berdoa buat saudara-saudara semua,
Dia menyertai setiap langkah kita sampai kepada kesudahan alam. Dia berjalan bersama dengan kita dengan dua hal, dengan kuasa dan kasih-Nya. Tapi enggak cukup dengan kuasanya yang dahsyat, tapi dengan kasih dan belas kasihan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus mau mengulurkan tangan dan menolong kita. Karena Dia sangat mengasihi saya dan saudara, amin. Haleluya. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah mengikuti siaran ibadah online. Saya terlalu percaya kita tuh kadang-kadang ngebatasin Tuhan, benar nggak tuh saudara? Saya di rumah benar nggak Tuhan bisa tolong saya? Di mana saja saudara berada saat ini, Yesus mampu ulurkan tangan. Karena Yesus Immanuel menyertai saudara, bukan hanya di gereja saudara. Saudara ada di rumah, saudara ada di jalan, Immanuel menyertai saudara dengan kasih dan kuasanya. Mari kita tundukkan kepala dan saya ingin berdoa buat saudara. Saudara, hari ini saya lihat masih ada sedikit waktu. Kalau ada di antara saudara yang ada permasalahan, ujian, tantangan, merasa lemah, merasa takut, merasa khawatir, merasa patah hati saudara karena keadaan. Di tempat saudara masing-masing saudara bisa angkat tanganmu dan kita akan berdoa. Atau saudara yang kekurangan, mengalami tantangan yang sekarang saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi doa saudara. Apapun yang menjadi doa saudara, ketahuilah Immanuel, nama yang diberikan itu punya kuasa yang luar biasa, amin. Kita akan berdoa saat ini dan saya percaya ada pertolongan Tuhan. Saudara bisa angkat tangan di tempat masing-masing dan kita akan berdoa. Tuhan, hari ini kami datang kepadamu, nama yang diberikan kepadamu Immanuel. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa dalam kesetiaan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Dan kalau Engkau menyertai kami, itu berarti seluruh kekuatan kuasa ilahi menyertai Engkau Tuhan. Dan oleh karena kasih-Mu, kami percaya kami semua di sini menerima belas kasihan-Mu. Tuhan, di antara kami anak-anak-Mu, Engkau lihat yang mengangkat tangan membutuhkan Engkau. Oh Immanuel, Engkau menyertai kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Dengan Tuhan anak-Mu yang ajaib, keperkasaan-Mu, dengan kekekalan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Hari ini kami semua berdoa di dalam nama Yesus. Ada jawaban, ada pertolongan, ada pemulihan, ada kebangkitan, ada pertolongan di dalam nama Yesus. Turunkan tanganmu saudara, amin. Tuhan, doa hamba-Mu, semua kami dikuatkan. Semua kami berjalan bersama dengan Tuhan makin dekat setiap hari. Karena Engkau adalah sumber segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik dan biarlah kita tetap selalu percaya kepada Tuhan. Pasti ada mujizat di setiap musim di dalam kehidupan kita. Ya, Dia akan menolong, memberkati kita seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi. Besok seperti biasa ibadah, ada 4 ibadah, 6, 8.30, 16 dan 17.30 ya. Tuhan memberkati untuk perayaan Natal ini, setiap doa saudara, pemberian saudara, kehadiran saudara, Tuhan berkati baik yang hadir maupun yang ada di rumah. Mari kita akan akhiri ibadah ini, kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bilang terima kasih kepadamu Tuhan. Dalam perayaan Natal, sesi yang ketiga ini yang diawali dengan sesi pertama kedua kemarin. Di sesi yang ketiga ini Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kuasa-Mu lewat firman-Mu. Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu dan Tuhan sudah menolong kami lewat firman-Mu dan kiranya firman-Mu tetap terus ada dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Di dalam setiap musim kehidupan kami, di setiap keluarga kami, di setiap pekerjaan kami, dan kami yakin kami akan menjalani Natal ini, dan kiranya sukacita Natal akan menuntun dan membimbing kami,
masuk tahun 2021 yang kami belum kenal, yang kami tidak tahu, tapi kami aman karena kami bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah bangsa negara kami mulai dari presiden sampai pejabat yang ada di desa-desa, dan kami akan pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampaikan. Mari sama-sama penuh sukacita sekali lagi.